kita sudah sampai ke tepatnya di gudang benih, yaitu benih wortel. Yuk, mari kita masuk. Baik, sekarang berada di gudang. Yang pertama, di sini ada tahap pertama, yaitu pempipilan secara kasar. Ini benih awal yang pertama kali diproses, dalam arti ini pemimpilan. Masuk ke pensortiran. Ini penyortiran. Ini penyortiran dalam bentuk kasar. Dalam arti ini belum siap ready untuk dibudidayakan. Nanti akan disortir lagi. Ini dia sortiran terakhir. Disortir dalam bentuk halus dan mendapatkan hasil yang halus pula. Dekat. Dia sudah super, dia sudah ready untuk dibudidayakan. Jadi dia dikemas seperti ini. Ini sudah siap ready untuk dibudidayakan ya. Ini terakhir untuk proses penyortiran dalam benih wortel. Oke, sekarang kita menjalani fase kedua. Tadi yang pertama, setelah dari gudang pembenihan wortel, kita ke lahan. Ini umur wortel selama 1 bulan. Di sini akan masuk proses penyiangan. Bisa kita lihat ke sana, itu dalam proses penyiangan. Adapun yang kita lihat di sini bedengannya, kalau luasnya perbedengan ini mencapai 100 cm atau 1 meter. Dan kedalaman bedengan ini 25-30 cm, dikarenakan umbi wortel ini mencapai 20-30 cm juga. Oke, sekarang kita beranjak ke fase ketiga, yaitu pada tanaman wortel di umur 2 bulan. Bisa kita lihat ini dalam fase ketiga, yaitu dalam perlakuan pencarangan. Bisa kita lihat ini proses pencarangan, sisa pencarangan. Guna pencarangan yaitu agar wortel-wortel yang telah dijarangi tumbuh sempurna, maksimal, dan mendapatkan hasil yang bagus. Oke, seperti yang kita lihat, ini umur wortel yang 2 bulan. Kita akan menunggu 2 bulan lagi supaya dapat hasil konsumsi. Namun jika kita ingin membuat benih, menciptakan benih wortel yang baru lagi, ini umur wortel 2 bulan sudah bisa. Saya contohkan seperti ini umbinya, umur 2 bulan. Jadi ini sudah bisa masuk ke proses ke sortiran untuk benih. Baik, sekarang kita masuk ke fase keempat, yaitu lahan, di mana kita lihat lahan pembuatan benih wortel. Di sini sekitar lahannya luasnya 1 hektar persegi, dan di sini bisa kita lihat ini bakal calon benih. Ini sekitar umur 4,5 bulan, dan ini sudah mencapai 5,5 bulan. Dan ini adalah bakal benih, ini bunga benih sekitar umur 6,5 bulan. Setelah 6,5 bulan masuk ke umur 8 bulan. Umur di 8 bulan tanaman benih wortel ini sudah bisa dihasilkan untuk pembuatan benih selanjutnya. Terakhir, ini kesempatan besar buat saya ya. Kita udah ada Bapak Suwardi, petani wortel ya. Sebenarnya bukan wortel aja, masih banyak tanaman lainnya. Cuman dia dikenal di sini, Bapak ini
khususnya di tanaman hortikultura itu kita bisa kita seling-seling ataupun penggantian dengan jangan satu varietas saja. Jadi makanya setelah kita menanam kol, boleh kita selingi menanam cabai atau juga bertanam wortel. Jadi untuk saat sekarang ini, di sore hari ini, saya akan mengenalkan keuntungan saya bertanam wortel itu bisa dari awal. Kita kalau menanam wortel tidak menggunakan pupuk yang banyak, jadi hanya untuk sisa-sisa pupuk yang setelah tanaman kita yang lalu, maka kita ini bisa kita contohkan inilah tanaman wortel kita itu hanya menggunakan tenaga kerja untuk pembuatan bedengan. Setelah itu di pasir pembedengan itu akan mengambil kita penjarangan, mengambil kurma atau penjarangan berikutnya. Jadi setelah ini kita ini udah siap untuk dijarangi untuk pasir yang umur 2 bulan. Jadi setelah 2 bulan kita tidak akan mengeluarkan biaya lagi, hanya khusus untuk selesai penjarangan wortel. Jadi kita udah menunggu untuk pasir membuat konsumsi boleh, jadi kita bikin perbekalan juga boleh. Jadi ini untuk menunggu menjadi konsumsi. Oh, berarti setelah 2 bulan, umur 2 bulan, Iya. masuk ke 2 bulan, Iya. masuk ke tahap penjarangannya. Iya. Kita tinggal menunggu, Pak ya. Iya, Tinggal menunggu. itunya kelebihan kita bertanam wortel. Jadi biaya tidak banyak, hanya untuk pembuatan bedengan, biaya untuk atau mengambil kurma dan juga penjarangan. Setelah itu kita tidak akan menggunakan apa-apa lagi. Jadi kita tinggal menunggu umbinya besar aja. Oke. Apabila umbinya sudah besar, kita bisa menjadikan konsumsi dan sebagainya. Oke, yang mau saya tanyakan sini, Pak. Ya, Kalau kita di dunia pertanian ini kan pasti ada keluh kesah. ya kesannya. Pertama, kalau hortikultura ini pasti kita tahu rawan dengan penyakit. Kira-kira kalau untuk penyakit wortel dominan gimana, Pak? Oke, kalau untuk penyakit wortel sebenarnya kalau di lahan yang baru ya itu perlu kita ada penyincangan tanahnya harus gembur, dan di ketinggiannya itu kalau penanaman wortel lebih bagusnya dia di 1200 sampai 1700 lah yang bagus. Yang pengalaman saya ya kan. Jadi kalau di sini penyakitnya itu jangan kita berulang-ulang menanam wortel kembali, karena di mana penyakit yang ada di umbi akar itu akan tinggal di situ jamur-jamurnya. Oh, Itu aja berarti sebenarnya. Maka kita ini setelah akan panen dia kita ganti seling kembali ganti tanaman yang varietas lain. baru ya. Ya, tanaman yang Tanaman lain. ya. Oke, tanaman yang lain. Ya. Setelah dari situ ada lagi yang ditanyakan. Kalau saya boleh tahu, Pak, keunggulan dan keuntungan ekonomisnya gimana, Pak? Kira-kira untuk dari tahun ke tahun untuk nilai ekonomis wortel ini bagi petani menguntungkan atau cukup atau bahkan bagaimana, Pak? Kalau untuk petani wortel sebenarnya kita bertanam itu kan harus mencari untung. Jadi Ya, sebenarnya betul. kalau dengan harga yang tinggi kita bertanam wortel itu dalam ukuran satu gantang dia atau 2,5 bisa menghasilkan 3 ton. Di dalam garis besarnya sebenarnya kita untung. Jadi untuk satu bibit untuk benih hanya 100.000 kita modal bisa menghasilkan 3 ton. Jadi kalau 3 ton dia dengan harga 5.000 sudah sangat menguntungkan kepada petani. Jadi yang nggak kita inginkan itu apabila barang banyak, jadi di pasaran agak turun, itu yang bisa membuat petani itu melemah atau tidak bisa bertanam untuk modal berikutnya. Karena kalau di harga 1.000 antara 500 ke 1.000 pasti kita tidak bisa balik modal. Jadi kalau selama ini yang Bapak jalani gimana, ekonomi lonjak kah atau